Kita masih membahas jelang proses fit and proper test calon tunggal Kapolri. Saya ke Prof. Kiki lagi. Prof. Kiki, jadi kalau bicara soal sekarang ini kan kali keduanya Presiden Jokowi menentukan calon Kapolri tidak berdasarkan urutan angkatan atau tidak urut kacang. Kalau Prof. Kiki melihatnya seperti apa ke depannya, impact-nya? Nggak masalah, nggak masalah. Kenapa? Harus dicatat bahwa karakteristik dari organisasi Polri itu berbeda dari organisasi TNI atau organisasi militer. Karena apa? Polisi, norma kepolisian seluruh dunia adalah diskresi. Diskresi itu penekanan pada pengambilan keputusan individual dari setiap anggota polisi. Gitu. Beda halnya dengan prinsip militer yang sifatnya komando. Jadi tidak ada anak buah yang salah kasih pimpinannya. Di polisi tidak. Lalu atasan polisi itu siapa? Atasan polisi itu hukum, undang-undang. Jadi tidak ada dua kabar reskrim itu pernah ditahan, ditangkap, dan yang nangkap pasti pangkatnya lebih rendah. Ya nggak masalah. Karena memang atasannya kepolisian itu, atasannya polisi itu hukum dan undang-undang. Nah, dengan prinsip yang seperti itu, maka angkatan menjadi tidak penting. Kenapa? Yang penting adalah profesionalisme dan tadi yang saya sebut tadi, bagaimana Kapolri mau diangkat kalau dia tidak dekat dengan presiden. Harus dicatat bahwa organisasi Polri yang hampir 500.000 orang jumlahnya itu hanya diwakili secara undang-undang, secara hukum hanya diwakili oleh satu orang yang namanya Kapolri itu. Gitu. Jadi tanggung jawabnya sangat berat. Nah, lalu angkatan ya kalau prinsip seperti itu, angkatan lompat-lompat nggak ada masalah. Ini hampir sama dengan Pak Tito, Pak Sigit ini, Listio Sigit ini. Nah, jarak angkatannya 4 tahun, sekitar melompat 4 angkatan gitu. Nah, harus dicatat ada aspek politisnya. Pertimbangan politisnya adalah bahwa masa dinas Pak Listio Sigit ini masih 6 tahun lagi. Artinya apa? Dia akan melewati masa yang paling kritis dalam kepemimpinan nanti 2024 Pilpres. Nah, pada saat 2024 Pilpres itu Presiden Jokowi tidak bisa maju lagi. Artinya apa? Artinya polisi diberi beban yang sangat luar biasa beratnya supaya negara ini tetap stabil. Negara ini tetap stabil. Dan itu memerlukan orang-orang yang cool, nggak banyak ngomong, diam, kerja aja gitu. Nah, Oke. jadi nggak masalah lompat angkatan, ada momen-momen yang harus diamankan nantinya ya, dinamika depannya. Enggak masalah. Pokoknya kalau 2024 gagal menjalankan itu, suksesi kepemimpinan yang salah itu anggota DPR yang membatalkan kan gitu. Kalau pokoknya yang salah apa aja harus anggota DPR, Bung Nasir ini kan. Saya ke Bung Nasir. Kalau Bung Nasir, jadi kalau menurut Anda tadi, apakah lompat angkatan ini ya it's okay, nggak masalah kalau kata Prof. Kiki, dan apa justru ada plus minusnya kalau menurut Anda? Ya, tentu saja ada plus minus ya, urut kacang dengan lompatan seperti itu. Itu sisi plusnya ya, kita nggak lihat minusnya karena mereka semua perwira tinggi. Tentu punya kemampuan ya di atas rata-rata. Tapi memang plusnya itu masing-masing itu berusaha untuk menjadi perwira tinggi yang cemerlang ya, sehingga kemudian menarik bagi presiden untuk dicalonkan sebagai calon Kapolri. Oleh karena itu menurut saya selama ini memang ada konvensi selalu urut kacang. Tapi Presiden Jokowi ketika mencalonkan Pak Tito juga tidak konsisten sebenarnya. Ya, setelah Pak Tito ya 87, kemudian Pak Idam 88. Kan itu tidak konsisten juga. Artinya ada urut kacang. Jadi nggak ada pola soal angkatan lagi sekarang ya? Tidak ada pola. Jadi menurut saya memang Presiden karena undang-undang juga tidak mengatur soal itu. Ya, sehingga kemudian Presiden punya prerogatif untuk kemudian melihat siapa yang cemerlang, siapa yang dinilainya layak dan patut untuk memimpin institusi kepolisian Republik Indonesia. Tapi memang saya berharap ke depan
bahwa pertimbangan lulusan terbaik seperti Adi Makayasa itu juga perlu dipertimbangkan oleh Presiden ke depan sehingga kemudian benar-benar memiliki kualifikasi yang diharapkan untuk membangun kepolisian nasional sehingga kemudian kepolisian nasional ini bisa mengamankan, menjaga pembangunan nasional di Indonesia. Oke, kalau Bung Saroni, kriteria yang sebenarnya paling penting yang harus ada di calon Kapolri ini apa? Kriteria yang pertama adalah menjadi pimpinan Polri yang akan datang bila disahkan nanti bagaimana mengayomi masyarakat, meminta keadilan kepada kepolisian, masyarakat harus nyaman, harus benar-benar merasakan bahwa polisi ini akan menjadi polisi perubahan. Bukan karena satu hal terkait dinamika, tapi masyarakat pengen juga setiap ngadu mencari keadilan untuk hal apapun bentuknya. Jangan hal-hal yang kecil semua diperkarain. Laporan yang kecil semua diterima. Harus juga bijak sebagai polisi dalam hal ini untuk di level bawahnya sampai tingkat level di atasnya. Agar masyarakat semua dalam proses kenyamanan dan keamanan adanya Polri yang saat ini berganti pimpinannya. Dengan humanisnya seorang calon Kapolri, mudah-mudahan Polri adalah Polri profesional, menjadi pimpinan yang tegas, lugas, tanpa pandang bulu, menyikapi kebijakan apa yang menjadi hal dinamika masyarakat yang besar seperti kemarin kejadian misalnya, harus disikapi. Satu hal yang paling penting calon Kapolri bila disetujui nanti untuk mentransparankan apa yang terjadi sebulan terakhir ini. Bagaimana pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Apa yang terjadi sebelumnya. Jadi tanggung jawabnya seorang calon Kapolri ini tidaklah mudah. Bukan berarti seorang dekat dengan Presiden. Sekalipun dekat dengan Presiden, tapi dia tidak bisa berprofesional, saya rasa tidak akan pernah Presiden akan mau memilih yang bersangkutan. Jadi sosok profesional seperti apa? Kalau kita bicara ini pertanyaan terakhir untuk semuanya, sinergitas ke depannya juga dengan TNI, dengan penegak hukum yang lain, apakah masih jadi isu saat ini? Atau apa PR besarnya untuk calon Kapolri ini? Saya ke Prof. Kiki, silakan Prof. Ya, kalau soal sinergi dengan TNI, istilahnya sinergi yang Mbak, bukan sinergitas. Sinergitas itu salah, bahasa Indonesia yang salah. Jadi kalau sinergi itu dengan TNI saya kira tidak ada masalah karena pada saat Pak Listio Sigit ini Kapolres, itu Pak Hadi itu komandan pangkalan di sana. Gitu. Jadi mereka hubungannya sudah lama dan pada saat Pak Listio Sigit itu menjadi ajudan, Pak Hadi itu sekmil Presiden, sekretaris militer Presiden. Nah itu satu soal sinergi. Soal yang kedua, yang lebih penting ukuran profesional, dia mampu melanjutkan apa yang sudah dibuat roadmap-nya sejak zaman Pak Tanto dan Kapolri-Kapolri setelahnya. Ya, yaitu tahapan-tahapan yang akan berakhir pada 2025 nanti. Nah, kalau kita lihat seperti itu, tahap terakhir dari grand strateginya Polri itu strive for excellence, pencapaian kesempurnaan, kebaikan excellence ya, itu kan belum tercapai. Ini harus ditata ulang karena jangan terjadi duplikasi tahap-tahap lagi seperti yang terjadi sebelumnya, bahwa public trust itu adanya di pertama, public trust itu juga ada sampai tahap terakhir. Itu yang kedua, dan yang terakhir adalah dia harus inovatif dengan hal-hal yang baru. Kalau sebelum Pak Tito itu sudah ada dan diperkuat pada awal kepemimpinan Pak Tito, ada promoter itu yang diplesetin jadi promosi orang-orang tertentu, gitu. Padahal itu enggak. Lalu dibuatkanlah democratic policy. Yang kemudian Pak Tito agak kepleset karena keplesetnya kenapa? Diplesetin oleh orang bahwa democratic policy itu
penempatan polisi di semua jabatan di luar polisi sehingga NKRI diplesetkan jadi negara kepolisian Republik Indonesia. Oke. Padahal ide dasarnya bukan itu, salah sama sekali. Nah, Oke. Pak Listio Sigit kita harapkan ke depan membuat sesuatu yang inovatif, khususnya bagi saya adalah mencegah pembelahan sosial ini. Supaya Indonesia ini masih tetap ada nanti Ya. gitu. Nah, Ya. jangan sampai terjadi pembelahan sosial, ini PR besarnya juga ya, Prof. Kiki ya. Iya. Saya ke Bung Saroni, kalau dari Anda? Kalau dari saya simpel, karena dalam proses ke depan Pak Listio Sigit lagi-lagi punya beban berat, beban yang sangat luar biasa, sinergitas terhadap TNI juga harus dijaga. Yang pasti kedua belah pihak harus sama-sama mengamankan negara agar nyaman dan jangan sampai kalah dengan premanisme dan lakukanlah apa yang terbaik buat negara kita. Itu aja pesannya saya. Oke. Kalau Bung Nasir? Iya, jadi menurut saya tantangan berat bagi Pak Sigit ke depan itu setelah kalau kemudian DPR menyetujui sebagai Kapolri adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian. Sehingga transparansi ini apa? Transparansi ini berorientasi kepada keterbukaan, kepercayaan, ya, kemudian menghargai keragaman dan perbedaan, serta juga tidak diskriminatif. Nah, seperti Om Roni bilang, Sahroni maksud saya, yang kemudian jangan sampai laporan-laporan yang tetek bengek begitu kemudian ditindaklanjuti, orang bermimpi kemudian ditindaklanjuti. Nanti Om Roni bisa dilaporin juga karena beliau juga pernah bermimpi jadi presiden. Ya, jadi hal seperti itu. Jadi akuntabilitas itu apa? Tindakan-tindakan hukumnya itu dapat dilacak jalurnya secara logis, kemudian diaudit dan diperbaiki. Kemudian bagaimana membangun ya kepercayaan publik ini penting. Seperti katakan oleh Mas Kiki tadi itu. Nah, karena itu pemolisian demokratik itu berbasis kepada kepentingan masyarakat, bersandar pada hukum dan menghargai hak asasi manusia yang perluas. Itulah pemolisian demokratik. Jadi hadir polisi untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negara hukum yang demokratis. Jadi tidak boleh kemudian ada diskriminatif dalam penegakan hukum. Saya pikir postur anggaran Polri ke depan juga perlu dipertimbangkan oleh Kapolri ke depan. Karena selama ini lebih banyak untuk aparatur di bidang dengan operasional. Kemudian bagaimana Indonesia menjaga keamanan dalam konteks ASEAN dan juga menjaga keamanan dalam negeri sehingga kemudian tidak terjadi huru-hara atau pembelahan sosial yang dikhawatirkan oleh Prof. Kiki tadi. Titipan harapan ini silakan nanti diuji di fit and proper test oleh DPR. Harusnya waktunya kurang dari 20 hari ya, karena 1 Februari itu kan masa pensiunnya. Undang-undang menyebutkan demikian. Baik, terima kasih Bung Nasir, terima kasih Bung Sahroni, terima kasih juga Prof. Kiki atas waktunya di Kompas Petang. Kita jumpa lagi lain waktu.